Bagi jutaan rakyat Palestina, dia adalah bapak bangsa, simbol perlawanan dan pahlawan abadi. Namun bagi Israel dan Barat, selama puluhan tahun namanya tercatat sebagai salah satu target paling dicari di dunia. Mengenakan seragam militer tanpa pangkat dan sorban kefeyeh yang khas, pria ini berhasil mengubah nasib bangsanya dari sekadar pengungsi yang terlupakan menjadi poros perhatian politik global. Siapa sebenarnya Yasser Arafat dan bagaimana taktiknya membuat kemerdekaan Palestina terus hidup hingga hari ini? Mari kita bedah dalam 5 menit ke depan di Taktik Dunia. Lahir pada tahun 1929, masa muda Arafat hancur ketika Perang Arab-Israel 1948 meletus, memaksa keluarganya kehilangan tanah air. Tragedi inilah yang membakar garis hidupnya. Saat kuliah teknik sipil di Mesir, Arafat tidak hanya belajar rumus, tapi juga mendalami taktik perang gerilya. Dia sadar akan satu hal pahit, Palestina tidak bisa terus-menerus bergantung pada tentara negara Arab lain. Mereka harus berjuang dengan kaki sendiri. Pada akhir tahun 1950-an, ia mendirikan Fatah, sebuah gerakan bawah tanah bersenjata. Di bawah kepemimpinannya, Fatah melancarkan perang asimetris melawan militer Israel. Keberaniannya di medan tempur, salah satunya dalam Perang Karameh, meroketkan namanya hingga ia terpilih menjadi ketua PLO, payung besar seluruh perjuangan Palestina. Namun, Arafat bukan sekadar komandan perang. Dia adalah pemikir strategis yang tahu kapan harus angkat senjata dan kapan harus bicara di meja perundingan. Momen paling berani dalam sejarah geopolitik terjadi pada tahun 1974. Pertama kalinya, seorang pemimpin organisasi non-negara diizinkan berpidato di sidang umum PBB. Arafat naik ke podium dunia, menatap para pemimpin internasional dan mengucapkan kalimat yang melegenda. Hari ini saya datang membawa ranting zaitun dan senapan pejuang kebebasan. Jangan biarkan ranting zaitun ini jatuh dari tangan saya. Lewat pidato itu, Arafat berhasil memaksa dunia mengakui bahwa isu Palestina bukan sekadar masalah biasa, melainkan hak sebuah bangsa untuk merdeka. Memasuki era 1990-an, Arafat mengambil langkah pragmatis yang mengejutkan dunia sekaligus memicu kontroversi besar. Dia memilih jalan damai dengan musuh bebuyutannya. Melalui perjanjian Oslo 1993, PLO secara resmi mengakui hak keberadaan negara Israel dan sebaliknya, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Atas keberanian politik ini, Arafat dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Arafat akhirnya bisa pulang ke tanah Palestina setelah puluhan tahun di pengasingan dan menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina yang pertama. Namun kedamaian itu rapuh. Banyak faksi internal yang merasa Arafat terlalu banyak mengalah, sementara politisi sayap kanan Israel juga menolak kesepakatan itu. Jalan damai itu akhirnya buntu. Hari-hari terakhir Arafat dihabiskan dalam kepungan tank-tank Israel di markasnya di Ramallah, sebelum ia wafat secara misterius pada November 2004 di Perancis. Dicintai sebagai pahlawan nasional oleh bangsanya, dicap kontroversial oleh musuhnya, satu hal yang pasti, tanpa Yasser Arafat, peta perjuangan Palestina tidak akan pernah berada di titik seperti sekarang. Bagaimana pandangan kalian tentang taktik perjuangan Yasser Arafat? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Taktik Dunia. Sampai jumpa di analisis taktis berikutnya.